Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib dan isya insyaallah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan ucapan syukur ini akan terus kita ucapkan dan kita amalkan dalam bentuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selagi kita menghembuskan nafas, yang mana dengan nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hingga kita bisa beraktivitas mulai dari bangun tidur tadi sampai nanti kita tidur kembali. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan di padang mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membahas sebuah tema yang berjudul menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan rumah tangga, yang mana setiap rumah tangga tentu mendambakan kebahagiaan, mendambakan ketenangan dan juga keberkahan di dalam rumah tangga tersebut. Namun kebahagiaan sejati ternyata bukan hanya sekadar ketika rumah itu besar, ketika rumah itu mewah, megah, kokoh, tapi kebahagiaan sejati yaitu adalah ketika rumah tangga kita itu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin secara fisiknya rumahnya biasa aja, sederhana, tapi rumah kita itu, orang yang ada di dalamnya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah ridho, maka semua masalah itu akan terasa ringan, sehingga berlakulah
keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga ini itu merupakan sebuah ibadah yang sangat panjang bagi orang yang berada di dalamnya. Pernikahan itu merupakan sebuah ibadah yang sangat panjang perjalanannya, yang penuh lika-liku, warna-warni. Maka perlu di dalamnya ada ridho Allah Subhanahu wa taala yang harus digapai sehingga rumah tangga itu mampu bertahan. Karena kita orang Islam ini tujuan kita berumah tangga, menikah, itu bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Sebagai manusia yang normal, yang memang kita butuh. Tetapi tidak hanya sekedar itu, ada tujuan-tujuan yang besar, yang bahkan diharapkan dari generasi kita nanti yang keluar dari generasi kita itu adalah orang-orang yang soleh. Maka membangun rumah tangga itu perlu ilmunya juga. Nah, lalu bagaimana cara kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga tersebut? Yang pertama, membangun rumah tangga dengan niat ibadah. Maka kalau tujuan kita adalah ibadah, tujuan rumah tangga itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari niat yang benar, maka itu tadi, menikah bukan hanya menjadi tujuan duniawi saja, bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja, tapi untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga kehormatan di diri. Jadi ada tujuan-tujuan yang besar. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Man razaqahullah imra'atan solihatan," barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala imra'atan solihatan, seorang istri yang solih, solihah, faqad a'anahu ala syarti syatri dinihi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Jadi dengan berumah tangga itu tadi itu sempurna ibadah kita, sempurna sebagian dari agama kita. Ada ibadah yang dilakukan bareng-bareng, maka pahalanya juga besar. Sama seperti sholat. Mungkin kalau kita sholat di rumah sekusuk apapun kita, sebersih apapun tempat sholat kita, pakaian kita, tetap mendapatkan pahala satu derajat. Tapi kalau kita berjamaah bareng-bareng bersama, memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, supaya tampak syiar Islam ini tadi, maka ketika itu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun berbeda, langsung drastis, 25 sampai 27 derajat. Artinya orang yang mau menyamai pahala sholat berjamaah itu dia harus 27 kali dulu sholatnya secara sendiri,
baru bisa menyamai 1 kali pahala sholat orang yang berjamaah di masjid. Kalau orang yang di masjid ini 27 kali pula, wah, kali kan tak terkejar. Makanya amalan itu bisa menjadi besar ketika kita berjamaah. Maka di dalam membangun rumah tangga ini juga berjamaah. Ada istri, ada suami, nah, nanti juga ada anak-anak. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah itu bukan hanya untuk menjaga binafsi diri kita secara pribadi, personal, tapi juga untuk menjaga keluarga kita, keluarga kecil kita minimal dari rumah tangga. Maka ketika niat menikah ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap langkah mencari nafkah, suami pergi bekerja, itu untuk menggapai ridho Allah. Berarti kalau ingin menggapai ridho Allah, harta yang saya cari, rizki yang saya usahakan ini, itu adalah harus yang halalan dan thayyibah ini. Karena tidak mungkin Allah ridho ketika sang suami mengambil jalan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak, tapi nipu orang. Walaupun banyak, tapi korupsi, menzolimi orang lain. Maka ketika yang dicapai itu ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bismillah ketika keluar dari rumah mencari rizki yang halal, karena akan diberikan kepada keluarga yang tadi di dalam ayat Al-Quran Allah suruh menjaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga diri saya dan keluarga saya dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau harta yang saya bawa pulang ke rumah nanti, yang saya kasih makan ke istri dan anak saya ini adalah dari sesuatu yang haram, maka gak berlaku ini untuk menjaga diri dan menjaga keluarga ini tadi. Maka penting itu tujuan untuk mencari ridho Allah. Sehingga niat bekerjanya tadi, baik seorang suami maupun istri yang membantu suaminya bekerja, maka akan mencari jalan-jalan mencari rizki itu adalah halal dan thayyibah. Itu yang penting. Bukan yang penting dapat makan, yang penting dapat uang. Itu kita orang Islam gak seperti itu. Kalau kita orang Islam itu yang penting halal, mau banyak mau sedikit, yang penting thayyibah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prioritas utama kita, karena kita tidak berhenti hanya sampai di dunia ini saja. Taruhlah mungkin 1 kali 2 kali orang tertipu, taruhlah dengan kelincahan dan kepandaian kita, kepiawaian kita, banyak orang yang tertipu, tetapi rentetan catatan keburukan kita itu tetap akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pengadilan Allah. Begitu juga ketika melayani pasangan. Di awal-awal menikah ini bukan main ya. Sayang, panggilannya banyak, adik, abang, beb, belahan hati, belahan jiwa. Baru-baru nikah dilayani betul. Ketika suami pulang ke rumah disambut dengan air minum, air putih,
pijitin, dibukain sepatu, dipijit. Sang suami juga seperti itu, melihat pulang ke rumah berantakan, nggak marah-marah, langsung bereskan, taruh pakaian, taruh tas, bereskan, bantu membersihkan rumah, bantu bersih cuci piring, bantu nyapu. Tahu istrinya lagi sumpek, lagi susah. Tapi seiring berjalannya waktu, lama kelamaan, harusnya makin lama makin cinta, makin lama makin sayang. Hilang tuh romantisme di awal-awal pernikahan itu tadi. Alah Pak Ustadz, lah tua kayak gini tak perlulah romantis. Perlu ini untuk menjaga rumah tangga itu tadi. Awal-awal nikah penampilan baik supaya kelihatan oleh suami, oh tampil cantik, istri wangi. Suami begitu juga tampil tampan, gagah. Sudah menikah, dah laku Pak Ustadz, tak perlulah nak cantik-cantik betul. Dah laku Pak Ustadz, tak perlulah nak ganteng-ganteng betul. Tak perlulah menjaga tubuh ini, tak perlulah pakai wangi-wangian lagi. Bau ketika itu kayak mak lampir, berantakan. Apa dah laku? Harusnya justru harus semakin bersolek, tapi bersolek untuk suami. Suami pun berpenampilan baik untuk istri. Nah ini perlu. Kenapa? Karena ketika kita melayani pasangan itu tadi, sang istri memasak, menjaga anak, cuci piring, cuci baju, persiapkan makanan suami, baju suami disetrikakan, dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan semata-mata ini karena suami saya, bukan semata-mata ini karena suami saya banyak kasih uang, enggak. Tapi menggapai ridho Allah. Maka ketika mendapati sesuatu yang tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai yang kita inginkan, maka ketika itu kita mampu bersabar karena tujuan kita lebih besar, mencari ridho Allah. Tapi kalau karena cantiknya, karena gantengnya, berapa tahun lah istri kita itu cantik, berapa tahun lah suami kita itu ganteng, 10 tahun dah beruban, udah keriput, gigi dah ompong. Nah, apalagi yang tak melakukan perawatan cepat kali itu. Maka ketika dia tidak cantik lagi, dia itu tetap istrimu, tetap suamimu. Apakah kamu akan meninggalkannya? Cari yang baru, cari yang lebih segar. Itu kalau tujuannya adalah karena kecantikan, memang iya. Karena kita ini tidak selamanya cantik, tidak selamanya ganteng. Maka kalau tujuan pernikahan itu cepat betul itu. Nggak mampu bertahan rumah tangganya. Nah, kadang kita iri dengan orang-orang tua yang udah tua, udah sepuh, tapi tetap romantis dia sama suaminya, sama istrinya. Walaupun sudah punya anak, punya cucu, tetap romantis, tetap disuapi, tetap dilayani. Kemudian niat mendidik anak menjadi ibadah. Jadi ketika punya anak, mari abi, mari umi, mari sang suami, mari sang istri, kita didik anak ini, kita kembalikan ke fitrahnya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu secara fitrahnya itu mengakui keberadaan Tuhan. Maka kenalkan dia kembali sesuai fitrahnya. Kenalkan dia dengan Allah, kenalkan dia dengan Rasulnya, kenalkan dia dengan Al-Quran, kenalkan dia dengan agamanya, dekatkan dia dengan rumah ibadahnya. Itu tuh generasi itu. Supaya dia tahu. Tapi kalau enggak pernah
dikenalkan, tidak pernah diajak sholat, tidak pernah diajak ke masjid, orang tuanya pun nggak sholat di rumah, hari-hari sibuk kerja, tidak mengurus, maka ketika itu anak itu pun akan mencontoh, akan meneladani, oh berarti cukup jadi orang baik aja, tak perlu sholat. Nah ini yang sangat penting. Maka yang pertama, membangun rumah tangga dengan niat ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya ketika kita sholat. Ketika menikah, kemudian merawat pernikahan ini sampai akhir hayat hidup kita, dan menjadikan pasangan kita itu pun pasangan yang nanti kelak akan menemani kita di akhirat. Nah, maka itu merupakan ibadah. Harus kumpul lagi kita sekeluarga itu di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang suami masuk surga, sang istri masuk surga, anak-anak pun masuk surga. Jangan sendiri-sendiri. Suami rajin sholat, rajin apa, istri enggak, malas. Ini enggak ketemu nanti. Suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Begitu juga kalau istrinya rajin majelis taklim, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, suami malas-malasan, tidak akan bersama nanti di dalam surga. Maka ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu, istrimu dan anak-anakmu. Maka tadi cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bekerja, di dalam melayani, kemudian juga di dalam mendidik anak. Yang kedua, sang suami dan istri ini harus saling menghormati, menghargai. Ini penting. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Walaupun mungkin secara keilmuan dia lebih rendah dari istrinya, walaupun dari sekolah lebih tinggi pula istrinya. Istrinya sarjana S1, S2, S3, suaminya mungkin tak sampai segitu gitu kan. Tapi tetap dia menjadi pemimpin, harus dihormati, harus dimuliakan, karena ini sang suami, ini suami saya. Mungkin istrinya bacaan Al-Qur'annya bagus, habis pula 30 juz, karena santri gitu kan, ustazah. Suami juz 30, tapi lumayan lah gitu kan. Jangan pula, mas, karena saya hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, malam ini saya yang imam, mau di belakang makmum. Enggak. Atau mas, karena saya kayaknya di kantor lebih tinggi jabatannya dari kamu, lebih banyak juga gajinya, ya udah mulai saat ini saya kepala rumah tangga. Nggak seperti itu. Nah, maka itu tuh menjaga, menghormati itu tadi. Maka sebesar apapun gaji kita di luar, pangkat dan jabat kita di luar, maka ketika kembali ke rumah berlakulah sebagai seorang istri. Sang suami nih yang lebih tinggi di dalam rumah. Mau keluar izin suami, mau ada apa-apa izin suami. Nah, ini ibu kota lagi kemana? Lagi keluar, kota izin sama bapak. Nah, semenjak gaji ibu udah tinggi, tak ada lagi izin pak. Ini bahaya. Saling menghargai, komunikasi itu penting. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anshiru uhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka, istri-istrimu, dengan cara yang baik. Rasulullah SAW pun bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik li ahlihi, terhadap keluarganya. Jadi orang baik itu, dikatakan orang baik itu,
dia baik terhadap keluarganya. Ini sama keluarganya kadang galak ya, sama orang baik gitu kan. Harusnya sama keluarga dulu nih kita berlaku baik. Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah itu seperti itu di dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun Khadijah ketika itu saudagar yang kaya raya, banyak hartanya, tapi hartanya mau dia habiskan untuk perjuangan dakwah suaminya. Mau dia habis-habisan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan seluruhnya itu. Nah, demi sang suami. Maka ridho Allah hadir ketika suami dan istri saling menghormati, bukan saling hanya menuntut saja. Karena yang namanya manusia ini itu tidaklah sempurna. Kita pengen, oh istri saya ini pengen cantik, pengen kaya, pengen pintar, pengen wah semuanya. Ya, itu kalau di surga seperti itu. Sang istri juga seperti itu pengennya, mendapatkan suami yang ideal itu tadi di gambarannya, pikirannya itu. Tapi ternyata yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita itulah yang terbaik, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya. Itu yang harus kita bisa saling terima, bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat betapa sangarnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau datang ke rumah Rasul, itu istri-istrinya Rasul ketika itu diam seluruhnya. Ini lagi asik-asik ngomong nih. Datang Umar bertamu, Assalamualaikum, itu diam seluruhnya. Ngapa? Kok pada diam? Ada Umar. Jadi udah membawa energi ngeri gitu ya. Dan Umar ini juga yang kata Rasulullah, setiap jalan setapak ya, yang selalu dilewati oleh Umar itu setan pun tak mau lewat di jalan Umar. Ini Umar biasa selalu lewat sini nih. Nah, setan itu menghindar, cari jalan lain. Manusianya seperti apa ini? Sampai bukan hanya orang, setan pun takut. Tapi ternyata sangar-sangarnya Umar itu, kalau Umar ini pulang ke rumah, ada yang lebih sangar lagi ternyata. Siapa? Istrinya. Dimarah-marahi Umar itu. Seorang Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang beriman, jabatannya di luar ditakuti sama orang, pulang ke rumah melepep sama istri. Ternyata istrinya lebih galak lagi, dimarah-marahi. Itu kalau laki-laki yang ini, oh saya ini pemimpin Amirul Mukminin, orang di luar takut, apalagi dengan kamu, saya nggak takut. Nah, nggak seperti itu ternyata Umar, dimarah-marahi diam aja. Habis Umar dimarah-marahi sama istrinya, oh diceloteh-celotehkan gitu. Pergilah keluar, cari udara ya, cari angin gitu kan, menenangkan pikiran. Nah, ada orang ternyata di luar itu ngadu sama Umar. Duh, Mar, apa? Ini istri saya ini dikit-dikit ngomel, dikit-dikit cerewet, habis saya dimarah-marahi di rumah. Mengeluh-ngeluh. Padahal Umar itu juga habis dimarahi sama istrinya juga. Maka kata Umar, yang menjadikan bertahan itu adalah
lihat kebaikan-kebaikan. Walaupun dia seperti itu, dia sudah merawat anak-anakku, dia sudah menjaga rumah, membersihkan rumah, dia tidak pernah selingkuh, menjaga diri. Emang kekurangannya dikit aja, ngomel tuh aja, tapi kelebihannya itu banyak, sehingga tidak menjadikan aku untuk meninggalkannya, tidak menjadikan aku untuk marah kepada walaupun dia seperti itu, marah-marah kalau pulang ke rumah, kadang suka marah tak jelas, nah gitu kan. Tapi dia tetap sholat, anak-anak tetap dijaga, tetap dikasih makan, dia tetap juga memasakin kita. Maka lihat kebaikan-kebaikan itu tadi, sehingga tertutupi kekurangan. Apalagi kalau hanya sekedar masakan istri itu tidak enak. Nah, kalau seorang suami ini yang paling enak itu adalah masakan istri, walaupun asin, walaupun mungkin ambar gitu rasanya, tapi masakan istri inilah yang paling enak. Kenapa? Enggak diracunnya kita. Jadi dia sayang sama kita. Mungkin rasanya tak enak tapi tak pernah meracuni kita. Oh, kalau di luar, apalagi kalau kita jabatan tinggi, pangkat tinggi, populer ketika itu, banyak orang ingin meracuni. Hati-hati makan di luar. Tapi istri kita ini betul-betul menjaga. Maka ridho Allah itu hadir ketika suami dan istri saling menghormati, dan suami berusaha menjadi pemimpin yang adil dan penyayang, istri pun berusaha menjadi pendamping yang lembut dan taat kepada suami. Makanya ketaatan itu tadi berlaku selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau sekedar bikinkan kopi, bikinkan teh, masakkan indomie, gorengkan ubi, picit bahu, nah itu ma'ruf, boleh dikerjakan, boleh dilakukan. Kecuali dia larang, jangan sholat nanti ibu, jangan pergi nuntut ilmu, majelis taklim, halaqah, itu dia. Kok melarang-larang seperti itu? Kamu pokoknya mulai sekarang buka jilbab, pakaian mini, nah, itu tak boleh itu. Tapi selagi dia menyuruh yang ma'ruf, maka kerjakan dan lakukan. Kadang hal-hal kecil seperti ini itu fatal ketika orang tidak terlalu mengindahkan. Kadang sang suami itu kalau diambilkan air, disediakan makanannya, itu sudah bahagia. Sang istri juga seperti itu. Sang suami dapat bonus, dapat gaji lebih, uang lebih dikasih sang istri itu. Walaupun tak banyak, tapi istri bahagia sekali-kali diajak jalan, diajak ke sana ke sini gitu ya. Walaupun hanya mutar-mutar rengat gitu kan, tapi udah bahagia menyempatkan waktu untuk keluarga, tak sibuk aja. Nah ini penting. Maka Rasulullah SAW itu pun itu dikenal sangat lembut kepada istrinya. Jadi Rasulullah itu membantu pekerjaan rumah. Ya kalau kayak kita di zaman sekarang ini bantu nyapu, ketika libur gak kerja, bantu nyapu, bantu cuci piring. Bahkan ada suami yang pergi ke pasar, nah, pahamlah dia dari istri lagi. Tawar menawarnya juga luar biasa gitu kan. Kan biasanya ibu-ibu ini kan kalau menawar gila-gilaan gitu ya. Jadi ada kesenangan ketika dia mampu dan berhasil menawar dengan harga yang murah, nah, itu kan. Tawarnya separuh harga. Ibu-ibu kalau jajan gitu. Nah sekali-kali suami pergi. Nah Rasulullah itu menjahit bajunya sendiri, membersihkan bajunya sendiri ketika itu, dan juga ringan tangan untuk membantu istri. Maka ada hadis
ketika Rasulullah SAW di hari itu sebetulnya nggak ada niat untuk puasa. Tanya sama istrinya, nah Aisyah, hari ini ada makanan nggak? Nah, ada sarapan ada hari ini, nah gitu kan? Ya Rasulullah, habis, nah, beras kita habis, apa kita habis, nggak ada nih yang belum bisa dijadikan makanan masakan. Oh, udah, kalau gitu ana soin, aku puasa aja supaya dapat pahala nih, karena kalau lapar tok saja sia-sia, sudahlah lapar tak dapat pahala, mending puasa. Nah makanya puasa sunnah itu selagi dia belum melakukan pembatal puasa ya, maka dia boleh puasa niatnya itu tidak harus dari malam hari, puasa sunnah tuh. Maka itu kan mendapati keadaan rumah yang tanpa makanan ketika itu. Tapi kondisi ini tidak menjadikan Rasulullah itu marah ketika itu. Masa tak ada makanan, masa tak ada ini, duit tak dikasih kemarin, nah gitu kan, kemana pergi gitu kan, biasa kan kayak gitu kan. Beli apa, apalagi istri-istri yang sekarang kan, istri-istri zaman now ini ada pula duit jajan online, nah jadi disisahkan di situ duit untuk jajan online, jadi setiap bulan itu dia jajan, ada beli-beli online. Tak ke pasar dia begitu, tapi online-nya ini terus datang paket-paket di rumah, ini paket siapa gitu kan, atas nama istri ternyata. Jadi setiap bulan ada jajannya. Nah itu seperti Rasulullah langsung ketika itu. Begitu juga suatu ketika Rasulullah ngetok pintu, telat istrinya buka pintu, ya mungkin karena kesibukan, tah masak, tah apa di rumah ada yang perlu gitu ya. Maka ketika itu Rasulullah pun ketika dibuka sama istrinya, ya Rasulullah apakah sudah lama? Enggak, baru sebentar. Nah, gitu kan. Itu kan lembut ya, tenang ketika itu. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak terasa ya, asik apanya, jadi berlalu waktu. Mudah-mudahan cara kita mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rumah tangga bisa kita terapkan dengan memenuhi hak suami dan istri tadi, dan juga menjadikan tujuan besar kita berumah tangga yaitu adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.